Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang kakak, pripun kabare dinten menika? Mugi tansah sae nggih. Nah, pepanggihan malih kalian kula Bunda Eni wonten ing piwucalan basa Jawi kelas 6. Dinten menika awake dhewe badhe sinau pasinaon setunggal utawa bab 1 yaiku babagan teks deskripsi prastawa budaya. Kakak kedah ngertos menapa toh teks deskripsi menika? Teks deskripsi yaiku teks sing nggambarake samubarang objek utawa kadadian tinentu kang ditulis kanthi gamblang supaya wong kang maca kaya dene nonton lan ngrasakake apa kang katulis. Nah, supaya langkung cetha, monggo kakak pirsani ciri-ciri saking teks deskripsi. Ciri-ciri ingkang sepisan yaiku nggambarake utawa mratelakake samubarang. Artosipun menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. Ciri-ciri ingkang nomor kalih yaiku panggambaran mau kanthi gamblang lan nggunakake panca indra. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah menggambarkan dengan jelas dan menggunakan panca indera. Ciri-ciri ingkang salajengipun yaiku wong kang maca kaya-kaya melu ngalami dhewe. Nah, yang terakhir mratelakake ciri-ciri objek kayata werna, ukuran, wujud, lan sapanunggalanipun. Tuladha teks deskripsi. Nah, monggo kakak sedaya saged maos rumiyin nggih tuladha teks deskripsi menika supados langkung gamblang anggenipun nyinaoni teks deskripsi. Monggo diwaos rumiyin. Nah, salajengipun wonten prastawa budaya. Prastawa artosipun peristiwa utawa kejadian, budaya menika budaya. Dados prastawa budaya menika artosipun peristiwa budaya yang terjadi di tanah Jawa. Saderepipun Bunda njlentrehake apa kuwi prastawa budaya? Monggo sakniki kakak mirsani video rumiyin nggih. 1, 2, 3, come on! Tak hanya di Magelang, sebuah tradisi unik juga dimiliki warga Kabupaten Jepara, yakni perang obor. Obor yang digunakan juga bukan obor biasa. Akan tetapi, obor dengan bahan jarak kelapa atau daun kelapa kering yang dicampur daun pisang kering kemudian dilonjorkan panjang dan dibakar. Tapi Anda tidak boleh sembarangan mengikuti aksi perang obor ini. Diperlukan persiapan dan ritual khusus untuk mengikuti perang obor ini. Sebagai daerah yang memiliki banyak tradisi, Jawa Tengah juga memiliki tradisi yang dapat dibilang ekstrem. Seperti tradisi yang dilakukan warga desa Tegal Sambi, Jepara. Warga melakukan tradisi tahunan perang obor sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan berkah dari Yang Maha Kuasa. Obor yang digunakan juga bukan obor biasa, akan tetapi obor khusus yang terbuat dari belarak kelapa atau daun kelapa kering dan dicampur daun pisang kering yang kemudian dilonjorkan panjang lalu dibakar. Setelah dibakar, para pemain langsung saling memukul tubuh satu dengan yang lain, tentunya dengan bara api dari obor tanpa rasa takut. Sejumlah persiapan khusus pun telah dilakukan para pemain.
termasuk latihan rutin serta ramuan khusus untuk menyembuhkan luka bakar. Kalau rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kita senang melestarikan tradisi masyarakat Desa Tegal Sambi. Sebab karena itu, tolong semakin tahun semakin dimeriahkan dan semakin ramai lagi. Tradisi tahunan yang diselenggarakan di ruas jalan utama Desa Tegal Sambi selalu menjadi tontonan ribuan warga. Tak hanya warga Jepara, banyak pula warga luar Jepara yang sengaja datang untuk menyaksikan perang obor. Tradisi perang obor merupakan tradisi turun-temurun yang biasanya dilakukan setiap Senin Pahing di bulan Rajab. Sempat hampir hilang, tradisi perang obor ini kini mulai digiatkan. Meski para pemain terlibat aksi saling pukul dengan obor, tak pernah ada rasa dendam tersimpan di benak mereka. Karena mereka sadar bukan dendam atau rasa benci yang dipertahankan, namun tradisi dan budaya saling menghormatilah yang harus dilestarikan. Peringatan Syawalan atau dikenal sebagai Pesta Lomban di Jepara, Jawa Tengah diwarnai tradisi sedekah laut dengan melarung kepala kerbau. Ya, larung sesaji berlangsung meriah diiringi ribuan warga dengan menumpang ratusan kapal nelayan. Replika kapal berisi sesaji berupa potongan kepala kerbau dan hasil bumi diusung menuju kapal motor nelayan guna dilarung ke tengah laut Sabtu pagi. Sebagian warga yang tidak ikut melarung sesaji melepas dari dermaga tempat pelelangan ikan Ujung Batu Jepara. Suasana kian meriah dengan hadirnya ratusan kapal nelayan yang mengiringi kapal motor yang akan melarung sesaji. Petugas gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya prosesi larung sesaji. Setelah tiba di tengah laut, sesaji dilarung dengan diiringi doa. Sejumlah nelayan terjun ke laut guna berebut sesaji yang diyakini bisa membawa berkah. Para nelayan mengambil air laut untuk disiram ke badan kapal sebagai ritual pembersihan kapal agar terhindar dari bencana saat melaut. Buat nelayan itu biar bisa dapat ikan banyak ya, atau lagi biar mendapatkan keselamatan juga. Lomban merupakan pesta kaum nelayan Jepara yang digelar sepekan usai Idul Fitri sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan dan hasil laut yang telah diberikan selama setahun. Pesta Lomban Syawalan diakhiri dengan festival Kupat Lepet yang berlangsung di tempat wisata Pantai Kartini, Jepara. Gunungan Kupat Lepet ini pun semakin meriah karena diperebutkan warga yang menyaksikan. Dahial Akbar, Jepara. Sekaten merupakan serangkaian acara yang diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun atau hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap tanggal 5 bulan Jawa. Acara ini diawali dengan diadakannya pasar malam, lalu ditutup dengan acara grebek maulud di halaman Keraton Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta sangat antusias dengan adanya pasar malam ini. Mereka berbondong-bondong datang untuk sekedar menikmati suasana pasar malam bersama keluarga. Bahkan ada juga yang datang dari luar kota Yogyakarta. Berbagai wahana permainan menambah kemeriahan suasana pasar malam. Tak hanya itu, banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, dari makanan, minuman, hingga mainan. Kala pagi, sang waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Masyarakat berkumpul di sekitar Keraton Yogyakarta menunggu acara tahunan yang digelar oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10
Acara ini yang disambut antusias oleh masyarakat Yogyakarta. 7 gunungan hasil bumi siap diantarkan menuju beberapa tempat. Gunungan hasil bumi yang berisi beras, sayur-sayuran, makanan, dan buah-buahan siap diarak menuju ke masjid, kadipaten, dan kepatihan. 9 kompi prajurit keraton dikerahkan untuk mengangkut arak-arakan ke 7 gunungan. 9 pasukan prajurit keraton yang mengawal iring-iringan adalah Wirobrojo, Ketanggung, Bugis, Daeng, Patangpuluh, dan Yutro. Seragam khas kaya syarat makna kain lurik dilengkapi tombak, keris, serta senapan kuno. Prajurit beragada siap mengawal proses grebek dari Keraton Yogyakarta. Sejarah mengatakan upacara ini sudah berlangsung sejak Kerajaan Demak di Jawa Tengah untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu. Ciri khas tak pernah lekang oleh waktu. Sesampainya di tempat hantaran gunungan, masyarakat berebut gunungan. Mereka percaya, siapapun yang berhasil mendapat gunungan akan dikaruniakan kebahagiaan dan kemakmuran. Sehingga tidak heran, terlihat senyum sukacita terpancar dari masyarakat yang berhasil mendapatkan gunungan tersebut. Dapat ini biar dapat berkah, Mas. Berkah dari yang Maha Kuasa sama yang di keraton. Grebek Maulud ini merupakan salah satu contoh upacara tradisional yang tetap dijaga kelestariannya secara turun-temurun. Karena melestarikan budaya termasuk menyelamatkan nilai luhur bangsa yang kaya dan penuh makna. Nah, kakak sampun mirsani wonten 3 video tulodo prastawa budaya ingkang Bunda share wonten video menika. Kinten-kinten menapa toh peristiwa budaya menika? Nah, niki kesimpulane prastawa budaya iku budaya kang ana ing daerah tartamtu biasane dianakake kanggo mengeti prastawa keagamaan, kebudayaan, kejawen, lan sak panunggalanipun. Sakniki tulodo prastawa budaya ingkang wonten tlatah Jawi. Ingkang sepisan Lomban wonten tlatah Jepara. Dandangan wonten tlatah Kudus. Perang obor wonten tlatah Jepara. Nyadran wonten daerah tartamtu. Tedak siten wonten daerah tartamtu. Sekaten namung wonten ing kraton nggih Kak, yaiku Kraton Jogja kalian Kraton Solo. Ingkang pungkasan sedekah bumi utawa sedekah laut. Nah, sampun paham sedaya kan materi prastawa budaya kalian teks deskripsi? Menawi sampun, Bunda ngaturaken matur nuwun sanget kagem kawigatosanipun kakak wonten dinten menika. Bunda akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem tugas kakak ampun suping nggih. Monggo tulisen pengertian prastawa budaya
lan tuladhane ing buku tulis banjur disinaoni. Matur nuwun.